Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, barusan kita sudah tilawah ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada penafsiran. Kita lanjutkan tafsir dari Quran Surah Al-Munafiqun. Kemarin baru satu ayat dan pendahuluan ya seputar Quran Surah Al-Munafiqun, yang mana Nabi Muhammad hampir setiap seminggu sekali ya surah ini dibaca. Ketika dalam sholat Jumat beliau membaca Quran Surah Al-Jumu'ah dan Quran Surah Al-Munafiqun. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat kedua ya dari Surah Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, barusan sudah dibacakan ya ayat 2 dan ayat 3. Mungkin melanjutkan yang kemarin bahwa kemarin itu kan munafik itu ada dua ya. Munafik itu orangnya, kalau nifak itu pekerjaannya gitu. Jadi nifak itu kemarin sudah disampaikan ada dua jenis. Yang pertama nifak akbar. Yang kedua adalah nifak asgor. Nah, jadi ada an-nifak al-akbar, kemunafikan yang besar. Maksudnya adalah nifak iqtiqadi gitu ya. Munafik yang berkaitan dengan akidah. Misalnya orangnya kafir tapi KTP-nya Islam misalkan, atau statusnya Islam. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah nifak asgor, kemunafikan yang kecil, atau an-nifaq al-amali, kemunafikan yang berkaitan dengan amal perbuatan. Jadi munafik yang berkaitan dengan amal perbuatan dan tidak sampai pada kufur gitu. Ini mungkin sudah sangat masyhur ya dalilnya, bahwa ya jangan-jangan kita misalkan ada salah satu tanda kemunafikan ya dalam diri kita berlindung kepada Allah. Di sini ada salah satu hadisnya, ciri-ciri bahwa orang tersebut munafik amali ya, ini munafik amali secara perbuatan, bukan munafik i'tiqadi. Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kazaba. Apabila dia bicara dia dusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Kemudian apabila dia berjanji ingkar gitu ya. Wa iza tumina khona. Apabila diberi amanah dia hianat. Kemudian juga ini yang sudah sangat terkenal ya, bahwa ketika bicara berbohong, janji selalu ingkar, diberikan amanah hianat. Dan juga ada tambahan dari Abdullah bin Amr ya dalam hadisnya, ini mah ada 4 gitu. Arbaun, cina ada 4, man kunna fihi kana munafiqun. Ada 4 sifat yang man kunna, barang siapa yang terdapat fihi dalam dirinya
kana munafiqan, maka dia itu seorang munafik. Au kanat fihi khaslatun min arba'in, kanat fihi khaslatun minan nifaq. Atau gitu ya, kalau dalam dirinya satu tadi ya, atau didapati salah satu sifat dari 4 sifat, maka dalam dirinya terdapat satu kemunafikan sampai dia mampu meninggalkannya gitu. Naon wae cenah anu opat teh di tadi kanat fi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Jadi dia akan ketika ada salah satu sifat dari yang akan disebutkan ini, dia munafik sampai dia bisa meninggalkannya. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba. Apabila ia bicara ia bohong, dusta. Wa iza wa'ada, apabila ia berjanji, akhlafa, membatalkan gitu ya. Wa iza ahada, apabila dia berjanji tadi ingkar ya. Wa iza wa'ada akhlafa. Wa iza ahada, apabila melakukan perjanjian, godaro, ia membatalkan. Wa iza khosoma, apabila bertengkar atau berselisih, fajaro, ia melakukan kefajiran atau kecurangan atau penipuan. Jadi dalam hadis tersebut salah satu ciri munafik adalah misalnya apabila berselisih atau bertengkar, maka dia akan melakukan berbagai kecurangan. Banyak misalkannya di antara kita di muslimin juga bahwa misalkan ketika di kantor pengadilan ya, banyak orang yang bertikai itu kemudian berbuat fajir, berbuat curang, misalnya seperti mendatangkan saksi palsu, misalkan bukti palsu, dan yang lain-lain gitu. Pokoknya bagaimana caranya supaya musuhnya kalah gitu ya. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri munafik. Nah, 5 sifat yang tadi disampaikan dalam hadis, bahwa 5 sifat itu ketika bicara berbohong, ketika berjanji dia mengingkari gitu ya. Tadi jika berbicara dia bohong, jika dia berjanji mengingkari, jika diberikan amanah dia berkhianat. Kemudian jika melakukan perjanjian ia membatalkan, jika berselisih ia curang gitu ya. Nah, ini disebut nifak amali. Nifak amali dan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar tetapi derajatnya tidak sampai menjadikan seseorang kufur gitu. Karena dia hanya memiliki sifat-sifat orang munafik. Jadi kemunafikannya itu hanya sebatas amalan gitu ya, bukan pada keyakinan. Jadi intinya kemunafikan yang besar mah ya perbedaannya. Jadi kalau nifak akbar, kemunafikan yang besar itu membuat seseorang itu pelaku itu kufur gitu ya. Yang membuat seseorang itu kufur dan kemunafikan yang dikarenakan misalkannya benci terhadap syariat Islam, tidak membenarkan syariat Islam, misalkan padahal KTP-nya dia itu Islam tetapi benci dengan syariat Islam, kemudian seringkali tidak membenarkan syariat Islam gitu. Nah, itu masuk nifak akbar. Kalau nifak asgor gitu ya, nifak yang kecil, misalnya tadi yang seorang muslim, masih muslim tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang mirip dengan orang munafik. Seperti hadis di atas. Nah, yang dibicarakan dalam surah Al-Munafiqun ini adalah nifak akbar. Nifak yang memang derajatnya sampai orang tersebut kufur gitu ya. Nah, yang dibicarakannya itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dalam tafsir ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Kapan cina turun surah Al-Munafikun ini? Ada yang berpendapat tahun ke-5 Hijriah. Ada yang berpendapat tahun ke-9 Hijriah. Nah, jadi yang benar gitu ya, yang benar itu para ulama menyebutkan bahwa surah Al-Munafikun ini turun pada tahun ke-5 Hijriah. Ketika orang-orang munafik dalam kondisi kuat gitu ya, mereka dalam posisi kuat sehingga dalam nanti ya di ayat ke-9 geningan
mereka bilang la irroja'na, sungguh jika nanti kita pulang ya, kembali ilal Madinah, ke Madinah. Jadi ketika kita orang-orang munafik pulang ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Pasti cenah ya orang kuat ya, kami orang munafik akan mengusir al adzal, orang-orang yang lemah atau Nabi Muhammad ya. Jadi mereka mengucapkan seperti itu karena kondisi mereka dalam kondisi yang kuat gitu ya, dalam kondisi yang kuat. Nah, kemudian di sini disampaikan bahwa langsung saja ya ayat keduanya supaya nggak terlalu lama. Nah, ini ayat yang keduanya itu, nah tadi ittakhadhu aimanahum, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu junnah, hanya sebagai perisai gitu. Jadi kan mereka tuh seringkali bersumpah ya. Ittakhadhu aimanahum, mereka menjadikan sumpah-sumpahnya itu junnatan, sebagai perisai gitu ya. Fasaddu an sabilillah, lalu mereka menghalang-halangi ya orang-orang untuk berada di jalan Allah. Nah, ini kebiasaan orang munafik itu menghalang-halangi orang lain untuk berada di jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguh betapa buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi ittakhadhu aimanahum junnah itu mereka menjadikan iman sebagai perisai. Maksudnya tafsirnya itu adalah mereka itu pura-pura gitu. Pura-pura menjadi orang yang beriman supaya terlindungi, gitu ya. Nah, dan tafsir dari fasaddu an sabilillah, tafsirnya itu ada dua gitu ya. Yang pertama, bisa maknanya itu sebagai fi'il lazim yang artinya mereka berpaling dari mengingat Allah. Fasaddu an sabilillah, mereka berpaling dari mengingat Allah. Yang kedua, bisa juga dimaknai fi'il muta'addi. Mereka memalingkan gitu. Mereka menghalang-halangi orang lain dari mengingat Allah. Dan inilah sifat orang munafik, mereka tidak mau mengingat Allah dan mereka pun memalingkan orang-orang dari mengingat Allah. Jadi kan kita juga tahu ya orang munafik zaman sekarang, mereka tidak mau menegakkan syariat Islam dan mereka pun berusaha untuk memalingkan orang lain untuk menjalankan syariat Islam. Bahkan berusaha untuk menjadikan orang lain itu benci dengan syariat Islam itu. Seperti itu. Zalika bi annahum. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Yang demikian itu karena mereka itu amanu, mereka kan beriman. Summa kafaru, kemudian kafir gitu ya, setelah beriman kafir. Fatubi'a ala qulubihim, maka hati mereka dikunci. Fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak paham apa yang mereka lakukan. Jadi para ulama tafsir menjelaskan gitu ya, tafsir dari zalika yang demikian itu, tafsirnya itu yang pertama adalah Allah membongkar keburukan gitu ya, kebohongan, kedustaan mereka karena mereka beriman, kemudian kafir, kemudian Allah mengunci hati mereka. Jadi seperti ngeheureuykeun gitu ya ke Allah teu iman, kufur gitu. Yang kedua yang demikian itu tafsirnya adalah perbuatan mereka itu sangat buruk, yaitu mereka gampang berbohong gitu ya. Mudah berdusta karena mereka beriman, kemudian mereka kafir, kemudian Allah mengunci hati mereka. Dan para ulama juga menafsirkan amanu tsumma kafaru. Apa maksudnya? Mereka iman kemudian kafir. Ada yang berpendapat yang pertama adalah mereka itu pura-pura gitu, pura-pura beriman secara dohir, tapi hakikatnya mereka kafir secara batin. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua adalah di antara mereka itu ada orang-orang yang memang pertamanya benar-benar beriman gitu. Tapi karena tergoda dengan lingkungannya, tergoda dengan kekufuran, tergoda dengan kemusyrikan, akhirnya mereka murtad walaupun status dohirnya masih tetap beriman sehingga menjadi munafik gitu. Tapi Allah Maha mengetahui kekufuran mereka. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, karena mereka beriman, kemudian kafir, nah ini bahaya gitu ya. Seperti ngaheureuykeun ka Allah tanya beriman, kemudian kufur, akhirnya Allah mengunci hati-hati mereka. Nauzubillah ya, kalau hati sudah dikunci oleh Allah,
oleh karena itu kenapa gitu ya, mereka itu tidak beriman kepada Rasul, karena hati mereka memang sudah dikunci oleh Allah gitu. Padahal kalau kita lihat, mereka itu kan bisa langsung melihat Nabi gitu ya, hadir langsung di majelis Nabi, mereka itu mendengar bacaan Nabi seperti apa, mereka bisa langsung kan sholat, senantiasa sholat misalnya di belakang Nabi, mereka melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad, mereka bisa langsung melihat mukjizat gitu ya, yang berupa ayat-ayat Al-Quran turun kepada Nabi, dan juga mereka itu langsung hadir kan, perang-perang yang diikuti Nabi itu mereka ikut, tetapi apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan itu tidak menyebabkan mereka beriman. Kan sejatinya gitu ya, mereka itu lebih beriman, lebih yakin gitu ya, tetapi kenapa nggak mau beriman? Hal ini menunjukkan bahwa hidayah itu hanya berada di tangan Allah. Bisa jadi gitu ya, ada di zaman sekarang juga misalkan, kan ada geningan orang yang tinggal di Madinah, kemudian kuliah di Madinah atau kuliah di Mekah, belajar akidah, belajar berbagai hal keagamaan di sana, tetapi ketika pulang itu ada yang sesat gitu ya, bahkan membela eh, firqah-firqah atau aliran-aliran yang sesat. Mereka membela orang kafir, dan hal ini sangat memungkinkan karena hidayah itu memang ada di tangan Allah gitu ya. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang munafik di zaman Rasulullah itu kan mereka belajar langsung dari Rasul, bahkan mereka sholat berjamaah langsung ya bersama Rasul. Eh, dan mereka itu hanya berat melakukan sholat itu subuh dan isya gitu ya. Tanda munafik itu ketika seseorang sulit, berat melakukan sholat isya dan sholat subuh. Nah ini mereka itu kan eh, orang munafik, tanda kata Rasul tandanya itu mereka itu sering meninggalkan sholat isya dan subuh. Karena ketika sholat isya dan subuh itu kan gelap, sehingga ketika mereka tidak hadir pun tidak akan diketahui gitu ya. Dan mereka pun ketika ikut berjihad gitu ya dalam perang Bani Mustalik, mereka melihat bagaimana akhlak Nabi gitu. Tetapi apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka rasakan tidak menjadikan mereka beriman. Kenapa? Karena Allah sudah mengunci hati-hati mereka. Sehingga fahum la yafqahun. Mereka itu tidak memahami. Mereka tidak mengerti apa yang terbaik untuk mereka. Mereka orang munafik itu tidak mengerti bahwa ketika mereka beriman dengan sungguh-sungguh, maka ini akan lebih baik bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Karena yang mereka prasangkakan itu jika mereka munafik, mereka akan lebih selamat gitu. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Mereka menyangka bahwa nanti kalau Islam kalah gitu ya, maka mereka tinggal gabung aja sama orang-orang kafir. Oleh karena itu Allah mengatakan tentang mereka bahwa mereka itu tidak memahami bahwa keimanan yang sesungguhnya itu adalah yang bisa menyelamatkan mereka. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk hari ini dua ayat dulu ya dari surah Al-Munafikun. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat-sifat munafik tadi ya, ketika berbicara berbohong, ketika berjanji ingkar gitu ya, ketika bertengkar selalu, khosoma, fajaro, melakukan kecurangan, kefajiran dan lain-lain. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Kita berlindung pada Allah, mudah-mudahan tidak seperti orang munafik yang dikunci hatinya gitu ya. Walaupun ikut pengajian atau apapun, tetapi kalau sudah dikunci hatinya oleh Allah, maka nauzubillah gitu ya, mereka tidak yakin dengan keimanannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah taufik oleh Allah, diberikan bimbingan supaya selalu melakukan apa yang Allah ridhoi, apa yang menjadi sababiah turunnya rahmat kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dr. Penti yang selalu setia memberikan tausiah setiap pagi. Semoga selalu diberi kesehatan.
dan semoga apa yang telah disampaikan bisa diamalkan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita selalu berlindung dari sifat-sifat orang munafik. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Mari kita tutup majelis ngaji subuh ini dengan membacakan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Mari kita bersama-sama beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga besok hari kita masih diberi nafas dan diberi kesempatan untuk bisa bertemu di majelis yang penuh rahmat ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk semuanya, kepada Bunda Yeti yang selalu setia menemani kita, juga ibu-ibu yang lain, dan Bapak Salim yang sudah tadi memimpin ya. Sekian dari saya, sampai bertemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yeti. Recording stopped. Terima kasih Bu Rumah, Bu Fenty, Pak Salim. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang telah hadir. Ada yang ingin disampaikan nggak?